Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, kita boleh sungguh bersyukur pagi hari ini untuk setiap kasih anugerah yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Kita bersyukur kalau kita boleh mengawali seluruh aktivitas kita dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kehidupan kita, bahkan keselamatan kita adalah anugerah dari Dia.
Mari kita tinggikan Dia, kita mengucap syukur buat setiap kebaikannya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kata lebih sungguh lagi, Tuhan terima kasih untuk setiap keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala pujian, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan, kami agungkan Tuhan. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, setiap anugerah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Yesus lagi pujian dan syukur kami. Segala pujian
bisa membalas kasih-Mu. Kami tidak akan pernah bisa membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Keselamatan Tuhan yang berikan, kehidupan kami Tuhan yang berikan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan yang berikan. Kami tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan. Kami hanya bisa memuji, meninggikan, menyembah Engkau Tuhan. Kami tak pernah bisa membalas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bisa menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami hanya bisa hidup taat akan firman Tuhan, akan kehendak-Mu. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat setiap anugerah kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami semakin hari kami semakin mengerti akan setiap kehendak Tuhan, akan betapa besar anugerah kasih Tuhan buat kami, akan betapa Tuhan Engkau layak sungguh diagungkan, ditinggikan dalam hidup kami. Dan kami sama sekali tidak pernah bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama menyembah Engkau. Terima kasih juga Tuhan untuk kami boleh sungguh meninggikan nama-Mu. Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa mengerti. Kami bisa hidup taat akan firman ini. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Penyembahan kami yang sederhana kiranya Tuhan berkenan. Biarlah persembahan penyembahan ini lahir dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-13. 2 Korintus pasal yang ke-13 kita akan membaca bersama-sama di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan melihat, kita fokus pada ayat yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih, ketika kita berbicara tentang kebaikan, ketika kita berbicara tentang kasih karunia, saudara, ada banyak orang yang mungkin karena ini terlalu sering disampaikan sehingga tidak melihat, tidak merasakan ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan yang bagi saya sendiri merupakan sebuah keanehan, termasuk ketika orang-orang Kristen yang notabene percaya bahwa kehidupannya, keselamatannya itu adalah oleh karena kasih karunia Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tetapi
orang Kristen sendiri tidak bergetar ketika mendengar kasih karunia, bahkan ketika berbicara penderitaan Kristus di atas kayu salib. Saudara, ini masalah saya kira. Ini masalah. Karena semestinya sesering apapun ketika kita menyadari betul kehidupan kita itu adalah karena penderitaan Kristus itu, karena salib itu, maka sesering apapun engkau mengingatnya, engkau tidak akan pernah sanggup untuk tidak mencucurkan air mata, mengucap syukur atas pengorbanan dan kasih Tuhan yang besar itu. Saudara, banyak orang berpikir dan berkata ketika kita menangis oleh karena masalah, oleh karena beban berat. Saudara, jangan hanya tinggal di sana. Justru saudara menangis kagum akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan. Yang telah menyelamatkan saudara. Saudara, tahukah berhubungan termasuk dengan potensi kita bahwa dosa atau pemberontakan kita terhadap Allah menjadi penyumbat potensi kita? Mengapa kita tidak bisa mencapai potensi kita dengan baik? Oleh karena dosa kita, pelanggaran kita, ketidaktaatan kita kepada Tuhan Allah mungkin dan pasti telah menghambat saya dan saudara, kapasitas saya dan saudara untuk bertumbuh. Saudara, ketika kita berbicara tentang dosa, itu menghancurkan segalanya. Maka Tuhan Allah berkatakan, kalau kamu memakan buah itu kamu mati. Kamu melanggar perintah ini kamu mati. Kamu hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, kamu mati. Mungkin sebagian orang mencibir, saya dosa pun masih happy. Kamu mati, saudara. Sebegitu seriusnya dosa itu. Kalau engkau melihat sebegitu seriusnya dosa itu, engkau akan melihat sebegitu besar kasih Allah itu buat saudara. Tapi kalau engkau mengingat dosa itu begitu remeh-temeh, maka engkau tak akan pernah bisa menghargai kasih Allah. Saudara, kalau Kristus mati di atas kayu salib itu karena dia bukan bermasalah. Dia tak bermasalahnya. Tapi karena dia ingin menolong, membebaskan saya dan saudara. Dalam kaitannya dengan potensi, Tuhan Allah ingin mencabut sumbatan potensi itu. Ketika engkau percaya menerimanya, hidup di dalam kasih karunia-Nya, potensi, sumbatan potensi itu dicabutnya. Engkau memulai sesuatu yang baru. Saudara-saudara, maka kalau saya boleh katakan, Kalvari merupakan cara Tuhan Allah menyediakan sarana demi melancarkan potensimu, potensi kita yang sesungguhnya dari sumbatan dosa. Maka saudara, tidak ada cara lain supaya potensi yang ada dalam dirimu itu bisa tercapai dengan penuh. Hidup di dalam Tuhan, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saudara sering mendengar kalimat itu dari saya.
Karena ada banyak orang Kristen yang katanya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tak mengalaminya. Saudara, buka hatimu, biarkan Kristus yang ada memerintah, mengendalikan seluruh hidupmu. Cara berpikirmu, cara pandangmu, perilakumu, hatimu. Sumbatan potensi dalam dirimu, dalam diri saya dan saudara, biarkan dicabut. Saudara, jalan satu-satunya untuk kita bisa mencapai potensi yang penuh adalah menerima Tuhan Yesus Kristus yang telah disalibkan di atas Kalvari itu. Hanya dengan itu saudara bisa memulai sesuatu yang baru. Memulai perjalanan untuk memenuhi segala potensi saya dan saudara. Yang sudah Tuhan Allah kasih, yang sudah Tuhan Allah tanamkan, yang sudah Tuhan Allah taruh di dalam diri saya dan saudara. Sebelum saya dan saudara ada di dunia ini. Saudara, kiranya hari ini saudara boleh datang kepada Tuhan. Dan berkata kepada Tuhan. Berkata demikian. Ya Bapa di surga, pencipta kehidupanku, hari ini aku menyerahkan kehidupanku kepadamu sepenuhnya. Aku sepenuhnya menyerahkan produk seluruh kehidupanku kepadamu untuk perbaikan, pemeliharaan, dan pembaruan total dalam Yesus Kristus. Aku mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kehidupanku. Dan aku berserah kepadanya sebagai Tuhanku. Dengan iman, sekarang juga aku menerima Roh Kudus, yang oleh kuasanya menjadikan aku sebagai warga kekal dari kerajaan-Mu di surga. Dan aku berkomitmen untuk melayani dan mengakui Tuhan Yesus Kristus dalam segala jalanku. Sementara aku berupaya untuk memaksimalkan potensiku demi pujian dan kemuliaan-Mu. Katakan bersama-sama, amin. Saudara, kiranya itu menjadi doa kita. Saya rindu kita semua boleh mengalami potensi penuh, dan tidak ada cara lain. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawamu untuk mengalami potensi penuh itu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, amin, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kiranya Tuhan berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat setiap anugerah-Mu bagi kami.
Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu bagi kami semuanya. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu begitu besar bagi kami. Kami sungguh datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Dan biarkan kami setiap pribadi boleh mengerti kebenaran firman hari ini. Betapa kasih karunia Kristuslah yang telah membawa kami kepada perjalanan yang baru, yang sebelumnya tersumbat oleh dosa, sehingga kami tidak pernah mengalami potensi yang penuh dalam diri kami. Tuhan, kiranya kami semuanya, kami boleh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kami pribadi, mengalaminya dan itu nyata dalam hidup kami. Bapa di surga, pagi ini kami serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang tergabung dalam persekutuan doa pagi ini. Apapun yang menyumbat untuk potensinya tercapai penuh, Tuhan biarkan dia boleh sungguh lepaskan, cabut, oleh karena dia ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iman pada Tuhan Yesus itu iman yang hidup, iman yang mengubahkan, iman yang membaharui, iman yang membawa dia ke dalam perjalanan baru. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, pagi ini kami berdoa bersama-sama. Kami sungguh rindu kehidupan kami yang telah di dalam Tuhan ini nyata dalam perilaku kami sehari-hari, termasuk dalam hal belai kepedulian kami dalam kehidupan kami. Pedulian kami dengan sesama, kemudian kami dengan orang-orang di sekitar kami, kebetulan kami dengan orang-orang yang mengalami kekurangan. Tuhan, pagi ini kami sungguh berdoa untuk setiap pelayanan kasih, pelayanan diakonia, baik yang dilakukan oleh pribadi-pribadi gereja maupun lembaga. Kiranya Tuhan, melalui pelayanan kasih ini ada banyak orang boleh mengenal Engkau. Tuhan, kami sungguh rindu. Tuhan, Engkau juga yang memampukan kami untuk melalui kehidupan kami, kasih-Mu memancar dan boleh Tuhan dilihat oleh sekeliling kami. Kami berdoa untuk setiap pelayanan kepada orang-orang, Tuhan, yang mengalami kesulitan penderitaan, pelayanan di antara gelandangan, pelayanan kepada orang-orang yang tidak mempunyai rumah, pelayanan kepada orang-orang yang kaum marginal, pelayanan orang-orang yang yatim piatu, pelayanan orang-orang yang Tuhan hidup dalam keterasingan. Tuhan, kami mau serang dalam tangan Tuhan. Kiranya mau pelayanan ini kami bukan hanya membagikan makanan atau hal-hal materi yang lain, tetapi kami sungguh memberitakan hal yang berharga yang sesungguhnya, yaitu kasih Kristus yang bisa mengubah siapapun, yang bisa membawa orang siapapun membawa pembaharuan. Tuhan, kami juga mau berdoa bersama-sama pagi ini. Kami berdoa untuk setiap Tuhan, pelayanan kami juga yang kami lakukan kepada orang-orang yang ada di lembaga permasyarakatan. Kami berdoa supaya orang-orang yang dicap secara masyarakat, mereka orang-orang yang jahat, orang-orang yang pelaku kriminal, ketika firman-Mu diberitakan, ketika kasih dinyatakan, Tuhan, mereka diubah. Bahkan mereka boleh sungguh Tuhan dilahir barukan oleh karena Engkau. Dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong memberkati kami. Biarkan Tuhan salah satu fungsi tugas gereja, diakonia ini, boleh tetap menjadi satu jiwa, satu nafas kami yang menggerakkan untuk kami terus melayani dengan kasih daripada Engkau. Tuhan, berkati juga untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan pelayan diakonia ini. Kami rindu setiap orang percaya boleh memiliki satu keterbebanan dalam pelayanan ini. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga yang mengelola, Tuhan, pelayan-pelayan diakonia, supaya Kau juga pakai mereka, untuk mereka boleh melayani dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, dengan kasih yang murni daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga, panti-panti asuhan, panti jumbo, atau apapun lembaga sosial yang lain. Kami mau percayakan kepada Engkau. Berkati juga untuk tim-tim yang melayani untuk darurat bencana, untuk mereka yang mengalami mungkin wabah atau apa saja, Tuhan, yang harus pergi ke tempat-tempat terpencil, terisolir. Tuhan, juga Engkau yang memberkati mereka melalui pelayanan kasih yang tak terlihat oleh orang banyak itu. Ada nama Kristus yang diberitakan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami juga mau serahkan buat setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terutama kami terus membawakan buat
setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, Kau juga yang menolong, yang memberkati, memberikan pemulihan. Tak henti-hentinya kami berdoa, karena kami percaya kehidupan kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Kami ingin menyandarkan hidup kami hanya kepada Engkau saja. Berkati saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan, yang sedang dalam Tuhan tindak lanjut, ataupun yang sedang dalam pemulihan. Kiranya kuasa kasih Tuhan yang boleh mereka alami, mereka menyadari Tuhan bersama dengan mereka. Berkati buat setiap pekerjaan kami hari ini, apapun Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, kami sebagai pedagang, kami sebagai pengusaha, kami sebagai orang yang wira swasta, kami sebagai orang yang menjual jasa, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan. Biarlah kami mengerjakan dengan sepenuh hati kami, dengan tekun, dan biarlah melalui pekerjaan ini nama Tuhan juga dipermuliakan. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu bisa mengalir dalam hidup kami melalui apa saja yang kami kerjakan dengan benar di hadapan Tuhan. Berkati untuk kami semuanya, supaya kami boleh menjalani kehidupan demi kehidupan dengan sukacita. Kami serahkan buat anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Berkatilah mereka. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berkarya. Kiranya hari ini kita semakin diteguhkan betapa Kalvari merupakan cara Tuhan Allah menyediakan sarana demi melancarkan potensi yang saya dan saudara miliki. Kiranya saya dan saudara mengalami kuasa Kalvari itu. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.